Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Arga Suara Iskandar dari kelas 2D4 ITA. Di sini saya akan menjelaskan tentang caching pada Y framework yakni Y2. Jadi pada pertemuan kali ini pada percobaan kali ini kita akan mempelajari tentang caching, di mana ada 5 topik, yakni penjelasan tentang caching, penjelasan tentang data caching, penjelasan tentang fragment caching, penjelasan tentang page caching, dan penjelasan tentang HTTP caching. Langsung saja, yang pertama yakni apa itu caching. Jadi caching itu adalah sebuah proses penyimpanan data sementara di mana browser, situs, atau aplikasi tidak perlu mengunduh data secara berulang terus-menerus. Jadi di saat kita mengakses sebuah browser, nanti pada saat akses pertama kali kita mengakses itu akan terasa sangat lambat karena masih device kita masih meminta data dari database langsung. Tetapi ketika kita mengakses untuk kedua kali atau ketiga kali, itu akan terasa semakin cepat karena data yang saat pertama kali kita mengakses itu juga menyimpan data pada caching, sehingga saat pengaksesan kedua itu device kita akan mengambil dari memori caching. Nah, caching ini adalah cara yang efektif untuk meningkatkan kerja aplikasi. Mekanisme caching menyimpan data statis dalam cache dan mendapatkannya dari cache saat diminta. Jadi caching ini juga dapat disimpan di dua tempat, ada dari sisi server dan juga di sisi klien. Kita dapat menggunakan cache untuk menyimpan data dasar pada sisi server, biasanya seperti daftar berita baru. Kita juga dapat menyimpan fragmen halaman atau seluruh halaman webnya. Sedangkan pada sisi klien, biasanya kita menggunakan cache HTTP untuk menyimpan halaman yang terakhir dikunjungi di cache browser. Jadi cara kerja cache ini seperti yang saya jelaskan tadi, di mana yang pertama itu dari device kita, laptop atau mobile kita, ini mengakses suatu web. Nah, pada saat dia mengakses suatu web, pertama dia akan mengecek, mencari data dalam memory cache. Apakah datanya ada? Jika ternyata tidak ada data, maka device kita akan langsung meminta ke server. Makanya biasa jika pertama kali mengakses itu akan terasa lambat karena masih meminta request ke database terus dikembalikan responnya. Sedangkan jika sudah ada pada memory cache, itu bisa langsung diambil dan dikirim ke device kita. Nah, mekanisme caching yang didukung oleh Y itu ada 4. Ada data caching, yakni membantu kita dalam menyimpan variabel PHP dalam cache dan mengambilnya nanti. Jadi data caching ini berbentuk variabel PHP dan dapat kita ambil nantinya. Lalu ada fragment caching. Fragment caching ini mengacu pada caching fragment halaman web. Sedangkan page caching ini adalah mengacu pada caching konten seluruh halaman di sisi server. Jadi page caching ini seluruh halaman yang ada pada sisi server. Sedangkan HTTP caching digunakan pada aplikasi web agar juga dapat mengeksploitasi caching sisi klien untuk menghemat waktu dalam menghasilkan dan mentransmisikan konten halaman yang sama. Jadi HTTP caching ini biasanya pada halaman web itu jika kita proses yang kedua itu, jika halamannya sama itu terasa lebih cepat karena disimpan pada HTTP caching ini. Data caching, selanjutnya adalah data caching. Data caching membantu kita dalam menyimpan variabel PHP dalam cache dan kita dapat mengambilnya lagi. Data caching bergantung pada komponen cache yang biasanya terdaftar sebagai komponen aplikasi. Untuk mengakses komponen aplikasi, kita dapat menggunakan kelas Y yang biasa kita pakai, lalu app cache, dan nanti di dalamnya ada beberapa hal, ada kelas-kelas lainnya seperti ada DB cache, ada APC cache, ada file cache, dan ada map cache. Untuk DB cache ini dia menyimpan data pada tabel disimpan menggunakan database untuk menyimpan data cache, sedangkan yang APC cache dan mem cache ini kita menggunakan extension, dan file cache ini menggunakan file cache untuk menyimpan data. Berikut ini adalah beberapa komponen cache mendukung API atau metode-metode berikut yang dapat kita gunakan. Jadi ada get, kita dapat menggunakan get untuk mengambil data dari cache dengan kunci tertentu. Kita dapat menggunakan add untuk menyimpan nilai data yang diidentifikasi oleh key dalam cache jika key tidak ditemukan dalam cache. Kita juga dapat membuat set, menyimpan nilai data yang diidentifikasi oleh key cache-nya. Biasanya disebut juga dengan update. Lalu multi-get ini sama dengan get, tetapi dia mengambil langsung beberapa data, dan multi-set juga sama dengan set, dia langsung menyimpan beberapa data, dan plus ini untuk menghapus caching, menghapus item dari cache. Nah, ini contoh pembuatan cache. Jadi untuk
membuat sebuah caching, kita biasanya pada config web.php kita membuka menambahkan komponen cache, lalu di dalamnya kita beri kelas. Nah, di sini kita tentukan kita ingin mencapai apa, apakah kita ingin menggunakan file cache, db cache, mem cache, atau apc cache. Pada contoh ini kebetulan kita menggunakan file cache. Lalu kita untuk mengetesnya, kita membuat sebuah action test cache. Nah, pada action ini pertama kita akan mendefinisikan kelas cache-nya ke dalam sebuah variabel cache. Nah, nanti untuk mendapatkan datanya kita menggunakan API tadi yang yakni get. Jadi catch get, lalu key-nya apa, nama cache-nya, ini my catch data. Lalu kita cek jika datanya ternyata tidak ada atau kosong, maka kita akan membuat data baru, yaitu dengan menggunakan catch set, lalu namanya apa, my catch data, data isinya apa, dan durasinya berapa, ini dalam second. Lalu untuk mengetesnya, untuk melihat hasilnya, kita dapat menggunakan var_dum. Contoh lain, ini adalah hasilnya jika kita memprint. Jadi dia akan memprint sebuah string yakni tanggal sekarang, lalu saat di refresh maka tanggalnya tidak berubah karena caching ini menyimpan saat pertama kali kita mengakses datanya. Nah, jika ingin berubah maka kita tunggu sampai cache-nya kadaluarsa yakni 30 detik, lalu kita refresh dan akan berubah nantinya. Contoh lainnya adalah query caching seperti ini. Jadi dia menggunakan database. Di sini resultnya kita pertama my user get db, lalu catch, kita function, lalu my usernya kita hitung. Setelah itu kita var_dum resultnya. Lalu yang user ini kita juga membuat user baru. Nah, hasilnya nanti seperti ini. Saat kita membuka halaman untuk pertama, kita menyimpan query database dan menampilkan sejumlah kita akan menampilkan sejumlah pengguna saat kita membuat halaman. Hasil dari query database yang di cache sama seperti sebelumnya karena query database kita lakukan di cache. Lalu di sini juga kita dapat menghapus caching dengan menggunakan cache flush pada konsol kita, yakni menggunakan cache plus all atau cache plus. Ada beberapa cara, yakni cache plus, cache 2 untuk dapat menghapus cache 1, cache 2, cache 3, komponen cache 1, cache 2, dan cache 3. Sedangkan jika ingin menghapus langsung semuanya, kita dapat langsung menggunakan cache plus all. Nanti akan dihapus semuanya. Ini contoh pembuatan fragment caching. Jadi kita fragment caching tadi untuk menyimpan halaman web. Seperti ini caranya. Langsung define dan cache view, kita menggunakan cache view, yakni kita akan menyimpan cache halaman cache-nya. Lalu menyimpan file dengan nama cacheview.php in the view side. Jadi nanti jika cache-nya ada, maka yang tampil adalah cache view ini. Ini juga page caching, kurang lebih sama. Kita tinggal mengganti kelasnya tadi menggunakan page cache yang awalnya kita menggunakan file cache tadi. Oke, ini contoh pembuatan page caching. Tadi kita ubah pesannya. Saat sudah kita buat di sini, nanti halamannya akan seperti ini. Nah, ini yang contoh HTTP caching. Jadi kita mengubah filternya, kelasnya tadi dengan HTTP cache. Lalu last modified action params key return key from new smart scratch add. Untuk mengaktifkan pengiriman header attack, konfigurasi property filter HTTP cache dapat menggunakan attack sheet untuk mengatur header attack-nya. Kita lihat di sini. Oke, sudah sekian untuk penjelasannya. Jadi nanti kita akan mengerjakan latihannya tentang bagaimana kita membuat data cache, membuat fragment caching, membuat page caching, dan HTTP caching. Sekian penjelasan dari saya tentang caching. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.